Adil itu yang pertama syaratnya kan mendudukkan semua pihak itu sama di depan hukum. Dan ini akan nampak jelas ketika pihak yang berselisih itu ada yang satu disenangi, satu tidak. Kalau semua pihak disenangi itu adil itu mudah. Ya, berlaku adil kepada 4 orang istri, semua istrinya cantik-cantik, muda-muda, menyenangkan semua. Mudah untuk berlaku adil. Tapi berlaku adil itu akan teruji di situ ketika ada satu pihak itu tidak menyenangkan. Satu istrinya muda, cantik, ya, lemah lembut, satunya agak tua, sakit-sakitan, cerewet misalnya. Nanti bagi giliran apakah bisa adil begitu? Itu baru teruji di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada sebuah kaum itu membuat kalian gak adil. Jangan sampai ini mengkritik kita, ini memuji kita. Perlakuan beda. Sama-sama ada yang melaporkan, yang satu cepat sekali ditangkap, yang satunya bahkan diproses juga enggak. Misalnya kasus ini mubahalah misalnya, walaupun kita lihat secara fikih memang itu bukan mubahalah, itu segera ditangkap. Kita nggak tahu ini yang sekarang lagi rame ini, yang menghina salah satu ajaran Islam, itu jelas-jelas menghina. Apakah juga akan diperlakukan yang sama ataukah tidak? Yang kedua, adil itu adalah kalau hukumnya benar. Kalau hukumnya tidak jelas, nanti ketika ada temannya yang berbuat salah, dibikinkan hukumnya direvisi. Kalau ini ada orang nggak senang, ya, secara hukum tidak ada ini yang bisa menjerat, hukumnya dibuatkan. Yang penting tangkap dulu, nanti pasal bisa dicarikan. Berbeda kalau hukumnya sudah benar, itu akan memudahkan keadilan itu ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, ketika menafsiri ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang enggak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Jadi bukan adil. Walaupun menyamaratakan, tapi hukumnya bukan hukum yang benar. Sebutannya bukan adil tapi zalim. Beliau mengutip perkataan Ikrimah, maulanya Ibnu Abbas, ahli tafsir kalangan tabi'in. Wa man lam yahkum bima anzalallahu jahidan bihi faqad kafar. Siapa saja yang enggak berhukum dengan hukum Allah karena jahid, karena ingkar, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Karena tidak senang, ingkar. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum bih fahuwa zalimun fasiq. Siapa yang menyepakatinya, setuju itu bagus, tapi tidak mau melakukan tanpa ada uzur syar'i, fahuwa zalimun fasiq. Maka itu dia adalah orang yang zalim, fasik. Walaupun dia memperlakukan sama di depan hukum itu, tapi hukumnya salah. Dan kita bisa lihat juga di dalam hadis, kalau memang adil ini Allah berikan jaminan, ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Ta'ala. Salah satunya yang pertama disebut al-imam al-adil, imam yang adil. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki di dalam kitab beliau Ibanatul Ahkam, beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya imam al-adil, imam yang adil itu adalah al-hakimul am, pemerintah umum, yakni penguasa, at-tabi'u li awamirillahi ta'ala, yang mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala. Fayada'u kulla syai'in mawdi'ah, maka kemudian meletakkan segala sesuatu pada posisinya. Min ghairi ifrad wala tafrid, tidak berlebih-lebihan, tidak juga mengurangi hukum-hukum dari Allah Ta'ala itu.
Oleh sebab itu kita bisa lihatlah ketika hukum yang dipakai ini tidak jelas, maka kayak kasus kematian 130 lebih, 130 nyawa melayang kasus Kanjuruhan itu solusinya juga nggak jelas sampai sekarang itu. Masing-masing saling menyalahkan. Kata penyelenggara bolanya, oh ini kami ikuti stasiun. Kata stasiun itu kami mengikuti penyelenggara bola. Kata satunya lagi, ini sudah dapat rekomendasi polisi. Kata polisinya ini lagi muter begitu. Dan yang disalahkan justru korban. Oh ini anarkis dan sebagainya. Padahal sebetulnya dalam hukum Islam sederhana. Itu kasus pembunuhan itu. Pembunuhan itu ada sengaja, yakni kalau memang berniat membunuh dengan alat membunuh itu. Nah kalau yang Kanjuruhan ini yang jelas itu ada yang nembaki pakai gas air mata, itu sudah jelas itu. Seharusnya dicari siapa mereka, itu siapa yang memberi perintah nembak, kenapa mereka kalau tidak diberi perintah kok membawa dan sebagainya, itu bisa dirunut. Penyikapannya juga nggak selaras ya. Di satu sisi ada yang meminta maaf sampai bersujud, oh ini sudah ngaku salah sebetulnya. Tetapi dari humasnya sepertinya ngotot, oh ini nggak ada kaitannya dengan gas air mata. Gas air mata itu tidak membunuh. Nah kalau dalam hukum fikih Islam sebetulnya sederhana. Kalau dengan alat yang tidak membunuh, maksudnya menyakiti tetapi ternyata mati, itu masuk kategori pembunuhan syibhul amad, yang mirip sengaja. Pembunuhan syibhul amad itu memang si pelaku tidak dihukum kisos, tidak dihukum bunuh, tetapi wajib bayar diat. Diatnya berapa? 100 onta, 40 hamil, kemudian boleh dicicil selama 3 tahun. Insya Allah selesai begitu. Tinggal kemudian lobby-lobby aja ke pihak korban. Terus tidak punya duit gimana? Ya bisa dikompromikan. Tapi yang jelas hak-hak korban itu terpenuhi, hak mereka itu apa mereka minta itu. Sekarang ini ada yang belum bisa melihat. Ketika cacat itu mata tidak bisa melihat, itu 100 onta juga itu diatnya itu. Kita bisa melihat ya dengan hukum sekarang ini hak korban tidak ada harganya itu nyawa manusia itu. Ya seolah-olah biarlah begitu aja, bahkan disalahkan mereka.